Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'. Kaum muslimin yang Allah rahmati, salah satu ibadah yang diwajibkan kepada lintas umat, lintas nabi, lintas rasul adalah puasa. Jadi puasa adalah ibadah yang memang tidak hanya diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, tapi umat terdahulu pun berpuasa. Orang Yahudi berpuasa, orang Nasrani pun berpuasa. Jadi dahulu ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, kemudian beliau menyaksikan orang-orang Yahudi Nasrani sedang menunaikan puasa. Maka kemudian Nabi bertanya kepada mereka, "Kamu puasa apa?" Maka orang-orang Yahudi Nasrani mengatakan, "Kami puasa karena di hari ini Nabi kami diselamatkan oleh Tuhannya. Maka bentuk syukur kami adalah berpuasa." Maka Nabi mengatakan, "Nahnu aula bih." Kami umat Islam lebih berhak untuk menunaikan puasa. Alhasil bahwa puasa itu sesungguhnya sudah pernah diperintahkan kepada umat-umat terdahulu. Ini merujuk juga kepada satu firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183. Ayatnya sudah sangat terkenal. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang beriman, kata Allah. Ini Allah mengawali ayat ini menyapa dengan panggilan orang-orang yang di dadanya ada iman. Jadi yang merasa di dadanya tidak punya iman tidak perlu merasa terpanggil. Karena panggilan ini khusus bagi orang yang terpatri di dalam hatinya benih iman. Setelah Allah menyapa kepada orang-orang yang punya iman, apa kata Allah? Kutiba alaikumusiyam. Aku wajibkan kalian, kata Allah, atau diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Ya, untuk puasa. Kemudian kata Allah, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana kata Allah, puasa ini pun pernah diwajibkan kepada umat-umat sebelummu. Ya, umat sebelummu siapa? Yahudi dan Nasrani. Jadi perintah untuk menunaikan puasa itu ternyata bukan hal yang baru. Bukan ritual ibadah yang sifatnya baru, tidak. Tapi sudah pernah diperintahkan dari zaman ke zaman, dari nabi ke nabi, lintas generasi, lintas nabi. Apa hikmahnya puasa? Allah mengatakan la'allakum tattaqun, supaya kamu, kata Allah, menjadi bertakwa. Jadi ternyata beriman saja belum sempurna, ya, harus bertakwa. Iman itu ibarat modal, ya, pondasi. Setelah ada iman, baru ada takwa. Jadi takwa itu bisa terbentuk ternyata dengan cara puasa. Salah satunya dengan cara puasa. Karena Allah jelas, ya, dalilnya jelas, dalilnya eksplisit, ya, tersurat, tidak implisit, ya, tidak tersirat, tapi nyata. Allah mengatakan bahwa la'allakum tattaqun, supaya, kata Allah, kamu menjadi orang yang bertakwa. Hanya masalahnya adalah takwa itu apa? Apakah takwa itu adalah perilaku yang sifatnya abstrak, tidak bisa diterjemahkan, atau tidak bisa diindikasikan, atau tidak bisa dicirikan? Bisa. Takwa itu dicirikan bisa, dan kita bisa melakukannya. Coba baca Al-Quranul Karim, surat Ali Imran ayat 134. Surat Ali Imran ayat 134. Itu ada Allah sebutkan 3 ciri orang bertakwa. Yang pertama apa kata Allah? Kata Allah adalah allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Adalah dia berinfak dalam keadaan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, atau dalam keadaan sempit atau dalam keadaan lapang. Jadi ciri orang bertakwa yang pertama yang bisa kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari adalah infak. Ya, berinfak. Infak itu bisa dilakukan dengan terang-terangan,
bisa dengan cara sembunyi-sembunyi. Ya, ini infak karena infak hukumnya sunnah. Ya. Dan infak itu bisa ditunaikan dalam keadaan ketika kita lapang rezekinya atau ketika Allah uji rezeki kita sedang sempit. Jadi infak itu karena sunnah, maka ada banyak pilihan. Ketika lagi kaya, boleh infak. Ketika lagi miskin, boleh infak. Sebelum kaya, boleh infak. Ya, atau setelah kaya, boleh infak. Sebelum atau ketika miskin, boleh infak. Alhasil, infak itu bisa dilakukan ketika dalam kelonggaran harta atau dalam kesempitan harta. Atau infak itu bisa dilakukan dengan cara dipublikasikan atau dengan cara diam-diam saja. Ya, itu infak. Kenapa infak menjadi ciri yang pertama? Karena infak itu memberikan sesuatu harta yang kita cintai. Coba, ada orang bekerja keras dari pagi sampai sore, bahkan tidak puas, sore dilanjut sampai pagi lagi bekerja. Apa yang dicari kalau bukan uang? Setelah didapat itu uang, diinfakkan. Subhanallah, ini kan tidak rasional. Maka ciri orang bertakwa yang pertama itu adalah dia berinfak kepada orang yang mendapatkan atau berhak mendapatkan nafkah atau infak dari kita. Yang kedua, kata Allah, ciri orang bertakwa adalah alladzina. Yang kedua, ciri orang bertakwa kata Allah adalah al-kazimina al-ghaidha, adalah orang yang bisa menahan amarah, orang yang bisa menahan emosi, orang yang bisa menahan untuk membalas meskipun dia punya kemampuan untuk membalasnya. Jadi al-kadhimin al-ghaidha adalah orang yang ketika disakiti, dizalimi, dan dia mampu membalas, dia mampu menunaikan untuk membalasnya, tapi dia menahan. Kan susah, ada orang disakiti, ya, dia membalas. Ini ada orang yang dia mampu untuk membalasnya, tapi tidak membalasnya. Kan repot ini, susah dilakukan. Yang ada biasanya, ketika kita disakiti satu kali, kita membalasnya 2, 3, 4 kali, bahkan tidak beraturan. Maka ciri orang bertakwa adalah ketika disakiti, ketika dizalimi, dan dia mampu, ini masalahnya dia mampu loh, mampu membalasnya, tapi menahan. Beda, ada orang disakiti, dizalimi, nggak mampu membalas, itu lain. Ini soalnya adalah dia mampu membalas, tapi menahan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah wal'afina aninnas, adalah dia mudah memberikan maaf kepada orang lain. Ya, ini ciri yang ketiga. Dan berat memang. Meminta maaf itu mudah, ya, karena dia meminta, ya, dan dia ngerasa perlu meminta. Kalau memberi maaf, ini kan persoalan masalah hati, masalah saya rela, ridho atau tidak. Dan orang memberi maaf itu artinya dia punya, bukan nggak punya. Apa yang dipunyai? Yang dipunyai adalah keluasan hatinya. Jadi nyuwun sewu, orang bertakwa itu ketika disakiti, hatinya lebar. Hatinya lebar, tidak dendam, dan mudah memberi maaf. Jadi berbeda, orang yang hatinya sempit ketika disakiti akan mudah emosi. Logikanya begini, kalau kita punya air dalam bejana yang berisi air putih misalkan, kemudian kita isi bejana berisi air itu dengan segenggam garam, tentu rasanya akan asin, ya. Kenapa? Karena bejananya kecil, garamnya terlalu banyak. Tapi kalau kita punya hati, dilogikakan seperti samudra, ya, atau danau misalkan. Coba kita ngelempar garam 1 karung, 2 karung, 1 ton, 3 ton ke dalam danau, apakah mengubah rasa air itu? Tidak. Itulah hati. Jadi hati yang seluas danau, maka ketika ada kotoran yang masuk, ada rasa yang tidak enak, itu tidak terasa karena hatinya lebar. Maka bagi para alumni yang sudah selesai menyelesaikan pendidikannya di bulan Ramadan, ya, karena Ramadan adalah